warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Pramudita, mahasiswa RPL S1 Keperawatan Universitas Muhammad Nasir. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tugas 2 sejarah dan pemikiran Muhammad Nasir dalam dakwah Islam. Sejarah tentang Muhammad Nasir. Muhammad Nasir lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Alahan Panjang dan beliau wafat pada tanggal 6 Februari 1993 di Jakarta. Beliau dikenal sebagai ulama, politisi, pemikiran Islam modern, dan Perdana Menteri Republik Indonesia yang kelima. Riwayat pendidikan beliau, Muhammad Nasir mendapat pendidikan yang pertama di sekolah Belanda Hizmulo, yang kedua pendidikan Islam secara non-formal, berguru kepada tokoh pembaruan Islam seperti Ahmad Hasan, kemudian tokoh utama Partai Masyumi. Perdana Menteri Republik Indonesia yang kelima ini sebagai pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau dikenal juga dengan DDI. Sejarah dakwah Muhammad Nasir mulai dari perjalanan dakwahnya sebagai berikut. Yang pertama, beliau sebagai penggerak dalam bidang pendidikan, aktif dalam organisasi Islam, menyebarkan dakwah Islam melalui tulisan maupun pendidikan, menekankan pentingnya pemurnian akidah. Yang kedua, dalam bidang politik, beliau menggunakan politik sebagai sarana dakwah dan perjuangan Islam sebagai dakwah moral antar negara, menjadikan simbol dakwah sebagai struktural melalui kekuasaan. Yang ketiga, dakwah non-politik. Setelah pembubaran Masyumi, fokus pada dakwah melalui DDI, mengembangkan dakwah mulai dari masjid, kampus, hingga perdesaan. Pemikiran Muhammad Nasir dalam dakwah Islam sebagai sistem hidup, Muhammad Nasir menolak pemisahan agama dan negara. Menurutnya, Islam mencakup politik, sosial, dan ekonomi. Dakwah harus menyeluruh ke berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, dakwah dengan hikmah. Berdasarkan Al-Quran, mengutamakan kebijakan, berdialog atau berdiskusi, mendekatkan rasional. Ia menolak sistem kekerasan dalam dakwah, pemaksaan dalam beragama. Kemudian yang ketiga, dakwah melalui politik dan pendidikan. Pendidikan sebagai alat utama dakwah, pembinaan generasi muda Islam dalam bentuk nyata melalui sekolah, kaderisasi dai. Yang keempat, integrasi ilmu dan agama. Menurut Muhammad Nasir, tidak ada pertentangan antara ilmu modern maupun ajaran Islam. Umat Islam harus maju dalam bidang pengetahuan. Yang kelima, dakwah kultural dan sosial. Menurut Muhammad Nasir ini, pendekatan budaya dakwah di bawah masyarakat bawah, contohnya dakwah di daerah terpencil, pemberdayaan umat. Yang keenam, ukhuwah Islamiyah. Muhammad Nasir sangat menekankan persatuan umat Islam, menghindari perpecahan antar golongan. Karakteristik dakwah Muhammad Nasir, ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, moderat, rasional, intelektual, tidak radikal, dan berbasis ilmu. Kontribusi Muhammad Nasir sangatlah penting. Yang pertama, mengembangkan dakwah modern di Indonesia. Yang kedua, berintegrasi antara politik dan dakwah. Yang ketiga, membina kader dan dai melalui DDI. Yang keempat, menguatkan pemikiran Islam yang modern. Kesimpulannya, Muhammad Nasir adalah tokoh besar yang menjadi dakwah sebagai misi utama kehidupan. Pemikirannya yang menekankan bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang menyeluruh. Dakwah harus disesuaikan dengan hikmah dan ilmu pengetahuan, pendidikan dan persatuan umat
merupakan kunci keberhasilan sebuah dakwah. Demikianlah yang saya sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.